Halo sob, utang kolak. Konten kali ini sebenarnya sih masih di dalam kandang ya. Kandang. Emangnya gue binatang. Oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten kali ini masih berada di rumahan ya, jadi masih anak rumahan. Utang kolak kali ini mau kasih komparasi antara Valle sama WPL. Sementara belum bisa keluar rumah juga, gue ingetin juga buat teman-teman, mumpung PPKM, mumpung ya. Berhubung PPKM masih diperpanjang, jadi alangkah baiknya tetap jaga prokes. Nah, mungkin sedikit buat ngebantu, gue mau kasih sedikit perbandingan aja sih antara Valle yang putih ini sama WPL C34. Ini baik Valle ataupun WPL, gue tetap beli versi RTR ya. Versi RTR-nya bukan yang versi CKM. Untuk yang WPL C34 gue beli yang versi RTR. Cuman di sini ada ya, ini untuk remote WPL, ini untuk remote Valle. Kalau kenapa ini kayak MN, betul ini adalah remote-nya MN karena Valle gue itu mesinnya, gue bilang mesin ya, artinya karena perabot dalamnya itu udah pakai mesin punya MN. Oke, sebelum ke Valle gue mau kasih tahu untuk WPL gue nih. WPL gue ini sedikit ada perubahan di ban ya. Bannya ini gue pakai punya Valle. Nih punya Valle, dari agak lebih, rimnya tuh lebih kayak warna silver ya, kayak model metal. Terus punya Valle itu lebih lebar. Kalau punya WPL dia lebih lebih tipis lah untuk ininya. Untuk bannya gue rasa lebih cocok, gue lebih suka sih pakai punya Valle ataupun MN ya. Jadi memang seperti udah pasangannya gitu. Yang kedua, gue ganti setelah gue di ETR ya, gue ganti untuk kopelnya ya. Kopelnya gue pakai beli yang versi MN aja, yang metal. Begitu juga motornya gue pakai punya motor MN ini, motor MN standar ya. Ini motor MN standar. Untuk gear gardanya dia memang udah metal ya. Cuman untuk casingnya itu masih plastik. Untuk yang versi RTR. Jadi saat lo beli sebenarnya semuanya kopelnya tuh plastik. Ya kalau ini gue udah ganti metal. Cuman gear dalamnya memang dari dapatnya lu udah dapat yang metal ya. Kecuali link rodnya semuanya masih plastik. Ini belum gue upgrade. Yang gue upgrade baru kopel sama ban. Ban ini pakai punya Valle ya. Ini untuk yang ban CPL WPL C34. Untuk wheelbase-nya dia hampir sama persis sama dengan MN ataupun Valle ya. Dia WPL untuk wheelbase-nya sama. Jadi lu mau upgrade juga bisa sama, dan gue rasa untuk link rodnya lu bisa sama kayak punya MN ataupun Valle. Itu yang gue pakai di WPL. Kalau untuk perubahan lainnya sih gue cuman ini nih, kalau di awal lo beli ini di bagian kap mesin dalamnya itu kan dia ditutup sama plastik. Ya ini gue cowok aja nih, gue bebet. Ini gue keluarin. Awalnya sih gue mau pasang semacam waterproof lah ya. Cuman ini gue pengen aja biar ketahuan aja sih mesin-mesinnya kayak begini. Gue rasa nggak tutup, jadi memang kayak mobil bener, ada kabel-kabel gitu. Walaupun versi kit atau toysnya ya. Baterainya gue pakai baterai WPL, sementara gue pakai WPL nanti gue bikin yang versi pakai DIN. Ini untuk yang si WPL C34 gue. Warnanya masih begini, sepatu beli. Stiker-stikernya, lampu belakangnya semua stiker ya. Dia dapatnya seperti itu, dia belum ada lampu. Kecuali lampu depan aja ya. Lampu depannya nyala dan lampu samping ini nggak nyala dia. Lo tinggal tambahin aksesoris saja. Warnanya seperti ini. Nah, lantas ke Valle gue ini di video sebelumnya sih sebenarnya udah gue bahas ya. Cuman gue tambahin sedikit aja nih.
Selain roof rack sama ban sama ESG sama link rodnya udah metal, gue ganti semuanya punya MN, punya MN ya. Jadi memang Faye ini sangat kompatibel banget. Kompatibel sih nggak 100% ya, mungkin 90%, lalu tinggal apa namanya, tinggal lo oprek sedikit lah gitu. Tapi apa namanya, overall dia bisa lu pakai punya MN. Seperti ini kan gue pakai gearboxnya, gue punya MN, terus link rodnya pakai punya MN gitu. Yang satu perubahan di Faye gue sih, itu gue tadi pas gue ngeliat di, bukan tadi maksudnya, sebelumnya gue ngeliat di WPL ini kan dia punya bumpernya begini nih. Nah gue terinspirasi dari situ, gue bikin bumpernya tuh nah seperti ini, dari metalnya itu dari aluminium ya. Dari aluminium gue potong dan gue bentuk seperti ini. Terus untuk bagian mounting bawahnya itu gue pakai engsel kecil. Ini ya, lihat ya. Engsel kecil gue pasang di sini. Nah, jadi dia bumpernya udah pakai katakanlah alloy ya. Alloy itu metal versi metal gitu lah. Nah, seperti ini jadinya, bro. Ini udah aluminium. Bikinan Utam Kola. Terus yang lainnya gua rubah di sini sih sedikit. Ini mungkin bahannya apa, baterainya gue pakai coba yang lain aja sih. Baterainya di sini, dan untuk stop kontaknya gue bikin di sini. Tuh, langsung ya. Jadi bukan di bawah lagi, biasanya kan MN atau Faye itu pasti di bawah sini. Jadi gue bikin di sini aja. Jadi gitu lo pasang baterai, di sini ada stop kontak. Nah, itu seperti itu. Itu sih perubahan yang Faye gue. Yang dari mulai bumper gue bikinin. Terus oh ya, bedanya satu lagi sih yang paling enak sih menurut gue sih antara MN sama Faye itu di bagian spion ya. Spionnya itu bisa dilipat. Kalau untuk MN kan enggak, dia langsung konstan apa fix gitu aja ya. Untuk Faye itu bisa dilipat. Kalau lu buka kap belakang ini dia nggak bondol. Itu Faye ya. Itu sekilas untuk komparasi antara WPL sama Faye. Ini gue mau coba kasih lihat wheelbase-nya ya. Wheelbase-nya itu sama persis sama Faye. Kalau di info deskripsinya kalau nggak salah ya WPL ini 1/16 ya. Cuman info gue itu skala masing-masing merek itu berbeda-beda. Seperti ini kan, kalau untuk si Faye gue yang bawah ya, yang bawah itu kan skalanya 1/14. 1/14, sedangkan WPL katanya 1/16, tapi sama wheelbase-nya gitu. Bagi gue sih skala tuh jadi nggak bisa buat patokan lah ya, penting buat wheelbase-nya aja gitu. Seperti ini jadi 1/14 lawan 1/16 sama wheelbase-nya. Beda-beda tipis gitu. Karena mungkin masing-masing pabrikan punya skala tersendiri, misalnya kalau dia 1/16 ya 1/16 ya versi dia gitu. Nah mungkin kalau sebelumnya kan gue bandingin komparasi antara Faye gue sama MN. Sekarang antara Faye dengan WPL. Cuman mungkin untuk Faye gue udah upgrade ya. Upgrade-nya pun ya versi gitulah, versi ngakal-ngakalin sedikit tapi pakai punya perabot MN. Nah ini sih untuk Faye gue mungkin juga sekedar buat info ya. Jadi kalau untuk yang Faye itu memang cocok dan kompatibel banget, dia pakai punya MN ya, punya MN. Perabot dari mulai ESG sampai itu roof rack-nya sendiri aja lu lihat ya. Ini roof rack-nya aja punya MN ini. Gue pasang baut. Jadi kalau di MN itu kan di sistemnya kan plug-in ya. Ini gue nggak bakal copot karena gue pasangin baut di dalamnya di sini 4 biji. Seperti itu untuk Faye gue. Dan dia lumayan bandel sih ya, karena gue udah pakein gearbox metal gitu. Nah ini untuk skala ya. Jadi skalanya gue balikin lagi, skala itu masing-masing beda-beda ya. Untuk ini gambar contoh yang apa namanya RGT gue ya. RGT gue ini kan skala 1/10, cuman kalau dia bandingin gue rasa Traxxas aja kalah. Traxxas itu wheelbase-nya ini dia cuma 32,5, sedangkan ini 35 cm wheelbase-nya. Nah ini kayak untuk WL 12429 juga skalanya 12, cuman lebih besar dia. Sedangkan yang kuning si WPL juga D12 ini skalanya 1/10 katanya. Harusnya masih kayak seperti gini.
Nih kalau bisa lo lihat ya. Ini sama-sama 1/10 dari versi deskripsinya ya. Jadi yang kuning ini si WPL D12 ini 1/10. Tapi untuk LGT 1/10 juga sama. Walaupun beda jauh ya. Bisa lihat aja. Antara 1/10 LGT sama WPL. Beda jauh gitu. Itulah untuk perbandingan skala, lu nggak bisa ambil patokan untuk per skala. Masing-masing pabrikan kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa ini. Ya kalau kita mau komplain atau mau ini komplain ke pabrikan, kenapa sih beda-beda? Kayak gitu bro ceritanya. Nah jadi untuk sedikit ulasan gue bagi teman-teman mudah-mudahan bisa membantu ya. Ini WPL C34 ataupun WPL D12 1/10, 1/16, 1/14 gimana sih ya? Ini aja perbandingannya. Yang jelas satu antara MN, gue ambil patokan Faye ya. Faye itu sama persis sama MN ya. Kalau lu punya MN misalnya lu tanya WPL itu sama nggak sih sama WPL C34 sama nggak sih sama dengan MN 19 hampir sama. Ini hampir sama dengan MN. Perbandingannya kecuali ini ya WPL D12 nya beda ya. Dia bilangnya 1/10 tapi kayak 1/14 aja sama. 1/14 ya. Kalau 1/12 ya itu yang gue bilang WL. Nah jadi ulasan gue sedikit buat perbandingan dan sedikit upgrade gue bisa ngebantu teman-teman. Jangan takut, jangan malu untuk berkreasi. Mungkin yang lu bisa upgrade ala lu nggak usah malu tonjolin, dan karena gue rasa di teman-teman lain bisa jadi ambil sedikit ilmunya gitu loh bro. Itu jadi artinya gue nggak mungkin di konten gue memang oke lah cara utang kola mungkin mudah-mudahan bisa berguna. Oh kalau lu punya RC dan agak rusak sedangkan budget low atau minim ya mudah-mudahan kayak gini jadi sedikit bisa lu akalin aja gitu loh, karena yang penting hasil gitu loh kan. Kalau lu banyak uang ya beda lah kalau harus upgrade keluar banyak duit yang seperti ini aja. Jadi intinya channel gue sih seperti itu bro ya. Jadi pengen bantu teman-teman, nggak apa-apa lu ambil aja intinya seperti itu gitu. Kalau punya macam-macam ide bikin aja sendiri gitu kan, karena nggak semuanya lu harus ngeluarin duit gitu ya. Mudah-mudahan sedikit info gue sedikit bisa membantu, dan jangan lupa nanti setelah lolos PPKM kita keluar lagi di lapangan. Demikian aja. Terima kasih sudah menyaksikan Tongkola. Jangan lupa subscribe dan tonton terus video-video lainnya dari Tongkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tongkola.